Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu, naskah ditulis oleh Ondra Swasti Langit, diolah oleh Agus Nur Ismail, teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Singa Liar Padang Karautan. Dalam seri yang ke-95 ini, dengan para pemain, Andi Rishadi sebagai Biku Dewa Hastu, Dedi sebagai Ancam Piani Kayuwangi, Lanti sebagai Wara Palupi, Lis Mardiana sebagai Nyai Tumenggung, Idris Apandi sebagai Tumenggung Yuda Paksa, Hari Akik sebagai Sakya Murti, dibantu oleh Pekis dan Rifki, dan pembawa cerita Asdi Suhastra. Setelah kepergian Lintang Awan, dari arah lain muncul Biku Dewa Hastu bersama Wara Palupi. Keduanya segera menghampiri Ancam Piani Kayuwangi. Perlahan Ancam Piani Kayuwangi menoleh pada Wara Palupi dan Biku Dewa Hastu. Di Ancam Piani, sepertinya tadi ada seseorang yang datang kemari. Iya Kakang, dia Telik Sandi dari Kediri. Telik Sandi Kediri? Iya Kakang. Lalu apa keperluannya Telik Sandi itu datang kemari, adik? Dia memberitahukan kita bahwa beberapa prajurit Kediri akan datang menyerbu kemari. Para prajurit itu dipimpin langsung oleh Tumenggung Yuda Paksa. Untunglah ada seseorang yang memberitahukan hal ini. Kalau tidak, mungkin kita tidak mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan Kakang Sakya Murti. Tapi Kakang, yang aku herankan, kenapa di Kediri masih ada orang yang simpati terhadap Tumenggung Murti Wandawa? Ya, aku rasa wajar saja, adik. Tumenggung Murti Wandawa, toh orang yang mempunyai banyak teman. Apalagi dengan tindakannya itu, kurasa biasa saja kalau beberapa orang merasa simpati terhadapnya. Lalu, menurut Kakang, siapa orang yang simpati memberitahukan bahwa nanti akan muncul para pasukan Kediri? Aku tidak tahu, adik. Rasanya sulit sekali menerka siapa orang itu. Apakah di balik kebaikan orang ini ada pamrih yang diharapkan dari Tumenggung Murti Wandawa, Kakang? Ya, bisa jadi ada, dan bisa jadi juga tidak ada. Sekalipun ada, aku rasa pamrih itu hanya sekedar mengharapkan Kakang Sakya Murti masuk ke dalam kelompok mereka saja. Maaf, Paman. Kalau boleh saya turut campur? Iya. Seandainya para prajurit itu datang kemari, apa yang harus kita lakukan? Aku sendiri masih memikirkannya, Ndu. Apakah kita akan melawan mereka, atau justru sebaliknya? Artinya untuk sementara kita menyingkir. Menurutmu bagaimana, Adi Ancam Piani? Menurutku, sebaiknya untuk sementara ini kita menyingkir saja dulu, Kakang. Iya. Tapi kemana kita harus menyingkir? Kita tidak mempunyai tempat persembunyian yang jelas, Adi. Kakang Dewa Hastu, tidak perlu khawatir. Aku mempunyai pesanggerahan. Tempat itu aku rasa cukup tersembunyi. Dan menurut pengetahuanku, tak ada orang yang tahu, apalagi warga desa ini. Bagus kalau begitu. Ya, sekarang sebaiknya kalian bersiap-siap untuk berangkat. Sementara aku akan menjelaskan hal ini pada Kakang Sakya Murti. Ya, baiklah Kakang. Ayo Palupi. Ancam Piani dan Wara Palupi segera bergegas masuk ke dalam. Sementara Biku Dewa Hastu melangkah ke ruang bilik Sakya Murti. Saat itu Tumenggung Murti Wandawa atau Sakya Murti tengah duduk sendirian di ruangan biliknya.
Kakang Sakyamurti, kita harus bersiap-siap meninggalkan tempat ini untuk pergi. Pergi? Iya, kita harus pergi, Kakang. Kenapa? Apakah sahabatmu pemilik pondok ini sudah tidak betah dengan kehadiranku di sini? Bukan itu masalahnya, Kakang. Lantas apa? Belum lama tadi ada seorang telik sandi dari Kediri yang merasa simpati pada Kakang. Memberitahukan bahwa Tumenggung Yudapaksa akan datang kemari bersama puluhan para prajurit. Itulah makanya aku mengajak Kakang untuk menyingkir. Apa? Tumenggung Yudapaksa akan datang kemari? Iya, benar, Kakang. Nah, sebaiknya kita cepat-cepat meninggalkan pondok ini, Kakang. Kita akan pindah ke tempat persembunyian yang telah disediakan Adi Anjampiani. Tidak. Aku tidak akan pergi dari tempat ini. Adi Dewa Hastu. Iya, Kakang. Kutitipkan Waropalupi dan istriku padamu. Bawalah mereka untuk menyelamatkan diri. Tidak, Kakang. Aku tidak ingin Kakang mengorbankan nyawa dengan sia-sia. Kakang harus berpikir lebih jernih lagi. Apa kau pikir aku tidak berpikir jernih? Sudahlah, Dewa Hastu. Bawalah anak dan istriku bersembunyi. Aku akan menyambut kehadiran Yudapaksa dan para prajuritnya. Jangan, Kakang. Aku tidak ingin Kakang melakukan tindakan di luar perhitungan. Jumlah para prajurit Kediri cukup banyak. Kalau Kakang tetap memaksa untuk melawan mereka sendirian, itu sama saja artinya Kakang ingin bunuh diri. Aku tidak peduli, Adi Dewa Hastu. Aku mempunyai pilihan sendiri. Sudah. Aku bilang bawa anak dan istriku itu pergi. Jangan hiraukan aku lagi. Kakang Sakyamurti, inikah rasa sadar yang selama ini Kakang renungkan? Apakah dengan mengorbankan diri di tangan musuh adalah cara untuk merubah segala perbuatan yang telah lalu? Tidak, Kakang. Itu bukan perbuatan yang pantas dianggap baik. Tindakanmu ini bukanlah tindakan yang terpuji, Kakang. Kakang harus bisa melawan perasaan Kakang sendiri. Ayolah, Kakang. Cepatlah kita tinggalkan pondok ini sebelum para prajurit musuh datang menggempur. Kakang, sebaiknya Kakang turuti saran Adi Dewa Hastu. Kita memang harus meninggalkan pondok ini. Aku tidak ingin kehilanganmu, Kakang. Bagiku, hanya Kakanglah satu-satunya tempatku untuk mengadu. Seandainya Kakang tiada karena kecerobohan ini, pada siapa lagi aku harus membagi duka ini? Hatiku selama ini cukup tersiksa, Nyai. Dan sekarang saatnya aku melepaskan kepedihan ini. Kalau memang aku harus mati, biarlah mati dalam keadaan seperti ini. Aku tidak menyesal. Perbuatanku sudah terlampau buruk. Biarlah kejadian yang akan kuhadapi ini adalah hukuman bagiku. Tetapi tidak seperti itu caranya, Kakang. Yang Maha Kuasa masih memberikan pengampunan, sekalipun hambanya mempunyai dosa cukup besar. Kalau Kakang mau tobat, bertobatlah dengan cara yang benar, bukan menyerah seperti ini. Aku ini tidak merasa menyerah, Nyai. Mbak Yu Menggung benar, Kakang. Bagaimana Kakang tidak menyerah kalau Kakang akan melawan seorang diri? Kalau Kakang sampai terbunuh, bukankah itu sama saja menyerahkan diri pada nasib? Aku tidak menyerahkan diri pada nasib, Adi Dewa Hastu. Aku melawan, justru aku ingin merubah nasibku selama ini. Aku tidak ingin mendekam dalam kesepian dan kejar-kejaran dosa yang selama ini menguntitku. Dengan melawan mereka, aku rasa ini adalah jalan yang terbaik untukku. Mereka boleh membawaku ke istana, tetapi membawaku bukan dalam keadaan yang masih hidup. Aku bisa dibawa oleh mereka jika aku sudah terkapar menjadi mayat. Kakang, kenapa Kakang harus berhati batu? Apa gunanya Kakang menunjukkan kesombongan, sementara Kakang perlu perlindungan? Tidak, Nyai.
Aku tidak butuh perlindungan kalian. Pergilah, Nyai. Jangan hiraukan aku lagi. Bawa Warapalupi dari tempat ini. Benar-benar pedih. Kata-katanya seakan-akan sudah tidak mempunyai arti apa-apa lagi bagi suaminya. Sementara Warapalupi yang melihat sikap ayahnya ini, tanpa sadar, dia pun bicara dengan lantang. Baik. Kalau memang ayah tidak mau pergi meninggalkan tempat ini, kita pun mempunyai hak untuk tidak pergi dari tempat ini. Ayah sekarang benar-benar tidak menghargai lagi niat baik Paman Dewa Hastu dan juga niat baik ibu. Sakyamurti benar-benar kaget mendengar kata-kata anak gadisnya itu. Dia tidak menyangka bahwa Warapalupi akan bicara padanya. Tanpa dia sadari, seakan-akan dia ingin menumpahkan air matanya. Benarkah kau yang bicara, Warapalupi? Iya. Kenapa ayah jadi berhati batu? Apakah ayah tidak lihat bagaimana kami semua mengharapkan keselamatan ayah? Aku memang terlanjur benci pada ayah. Tetapi walaupun begitu, aku masih mempunyai rasa sayang. Kami tidak ingin ayah berbuat di luar perhitungan. Warapalupi. Ayah harus ikut kami. Aku tidak ingin melihat ayah menderita. Ayah. Warapalupi, anakku. Sakyamurti tiba-tiba saja menumpahkan air matanya ketika Warapalupi menubruknya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa anaknya akan memeluknya dengan hati yang tulus. Tangis Warapalupi pun tumpah dalam pelukan ayahnya. Maafkan kesalahan ayah selama ini padamu, Duk. Ayah memang terlalu banyak dosa padamu. Ayah benar-benar ingin bertobat. Anakku Warapalupi. Ayah. Berhenti! Bagus. Kalian sudah berkumpul semua. Kaliksandi, kira-kira sampai berapa jauh lagi pondok yang dihuni oleh Tumenggung Murti Wandawa itu? Tidak jauh lagi dari sini, Gusti. Di depan sana ada sebuah perempatan. Dan tidak jauh dari perempatan itu ada sebuah sungai. Nah, di sebelah sungai itulah pondok Tumenggung Murti Wandawa berada. Bagus. Kalau begitu kita pecah kembali pada kelompok semula. Kita kepung pondok itu dari berbagai arah. Siap, Gusti. Tapi ingat, jika aku belum memberikan aba-aba, kalian jangan bertindak dulu.
Aku tidak mau para prajuritku tidak mengenal aturan. Baik, Gusti. Bagus. Nah, bersiap-siaplah untuk berangkat. Ayo maju. Ayo. Ya, ya. Ya, ya. Kembali pasukan prajurit itu menyebar dalam kelompoknya masing-masing. Dan kali ini Tumenggung Yuda Paksa bergerak lebih dulu menelusuri perempatan jalan. Dan ketika para prajurit Kediri ini mulai mendekati tepian sungai, mereka pun segera meninggalkan kuda mereka masing-masing. Berhenti semua! Jangan dulu bergerak lebih dekat dengan pondok itu. Tunggu sampai matahari tepat di atas kepala kita. Setelah itu, barulah adakan penyerangan. Siapa yang kuperintahkan memegang panah sanderan? Saya, Gusti. Tunggu perintahku. Setelah nanti, lepaskan. Baik, Gusti. Prajurit Kediri yang diperintahkan memegang panah sendaran, kemudian segera menyiapkan busurnya. Panah sendaran adalah sebuah anak panah yang pada ujung pangkalnya terdapat semacam peluit. Anak panah sendaran itulah nanti yang bakal digunakan sebagai aba-aba penyerangan. Perlahan matahari terus menapak di atas punggung-punggung bukit. Sementara sinarnya menyapu pucuk-pucuk daun pohon. Setelah beberapa saat menunggu saat yang tepat, akhirnya Tumenggung Yuda Paksa pun segera memerintahkan seorang prajuritnya. Prajurit, siapkan anak panah sanderan dan lepaskan ke udara. Cepat! Baik, Gusti. Anak panah sendaran segera melesat ke udara dengan cepat, dan setelah itu Tumenggung Yuda Paksa pun bangkit berdiri sambil berteriak lantang. Kepung rumah itu! Tangkap Murti Wandawa! Jangan sampai lawas! Serbu! 50 orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap segera menyerbu pondok yang dihuni Sakya Murti. Mereka semua bergerak bagaikan tanpa kendali. Hanya dalam beberapa saat saja, pondok kecil yang berada di tepi sungai itu telah dikepung rapat oleh 50 orang prajurit Kediri bersenjatakan lengkap. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun segera melangkah ke pintu depan pondok. Murti Wandawa! Keluarlah kau! Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Ayo! Keluarlah dari pondok itu. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya. Kecil milik Ancam Piani Kayuwangi pun telah terkepung dengan rapat. Semua para prajurit Kediri yang bersenjatakan lengkap siap menerjang pondok kecil itu. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa pun melangkah beberapa tindak mendekati pintu. Tatapannya kelihatan tajam berisikan dendam membara. Murti Wandawa, keluarlah kau. Pondok ini sudah dikepung dengan rapat. Kau tidak mungkin bisa keluar dari tempat ini. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu di hadapan Sri Baginda Kertajaya. Cepatlah keluar ke barat. Sekalipun Tumenggung Yuda Paksa sudah berteriak dengan lantang, tapi dari dalam pondok juga tak terdengar jawaban. Tumenggung Yuda Paksa semakin geram melihat hal itu. Kurang ajar.
Rupanya dia sengaja ingin menantangku. Tapi, aku jadi curiga. Jangan-jangan pondok itu telah kosong. Telik Sandi. Ya, Gusti Tumenggung. Apa kau yakin Murti Wandawa ada di dalam pondok? Saya yakin, Gusti. 2 hari yang lalu mereka masih berada di sini. Tapi coba kau perhatikan. Pondok itu kelihatan sepi, seolah-olah tidak berpenghuni lagi. Jangan-jangan mereka telah menyelamatkan diri. Tidak mungkin, Gusti. Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kita akan datang kemari? Sebaiknya kita terjang saja pondok itu, Gusti. Siapa tahu mereka berada di dalam. Baik, aku akan coba memanggilnya kembali. Kalau memang tidak ada jawaban juga, kita harus menggeledah pondok itu. Saya rasa itu cara yang terbaik, Gusti. Setelah berkata demikian pada seorang prajurit Telik Sandi, Tumenggung Yuda Paksa pun segera menoleh ke arah pondok itu. Pondok itu kelihatan sepi sekali, dan sepertinya tak ada tanda-tanda bahwa Murti Wandawa berada di situ. Murti Wandawa, keluarlah. Tidak ada gunanya kau terus mendekam di dalam pondok. Kalau kau tidak juga menunjukkan batang hidungmu, maka jangan menyesal jika aku berbuat kasar terhadapmu. Pondok ini akan kubakar. Kau dengar, Murti Wandawa? Keparat. Rupanya kau lebih memilih mati di tanganku ketimbang menyerah dan menghadap Sri Baginda. Baik, Murti Wandawa. Kau lihat baik-baik pasukanku ini. Sebentar lagi mereka akan kusuruh mendobrak pondok Riot ini. Jangan menyesal, Murti Wandawa. Gusti, saya rasa sebaiknya kita suruh saja beberapa prajurit mendobrak pintu. Setelah kita ketahui mereka ada di dalam, barulah kita terjang beramai-ramai. Iya, kalau begitu cepat kau perintahkan 5 orang untuk mendobrak pintu itu. Sementara yang lain harus tetap waspada. Baik, Gusti. Prajurit Telik Sandi itu pun segera memerintahkan 5 orang prajurit pilihan untuk mendobrak pondok Ancam Pianik Kayuwangi. Kemudian dengan gesit, 5 orang prajurit itu melompat dan berdiri di depan pintu pondok. Dengan sikap hati-hati, 5 orang prajurit segera masuk ke dalam pondok. Dan setelah mendobrak pintu, tak lama kemudian, seorang prajurit muncul sambil bergegas menghampiri Tumenggung Yuda Paksa. Ampun Gusti, pondok itu kosong. Sepertinya mereka belum lama meninggalkan pondok. Sia-sia saja langkah kita kemarin. Ini akibat pekerjaan yang tidak benar. Telik Sandi, kembali kau! Iya, Gusti. Kau lihat baik-baik pondok itu. Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa pondok itu telah kosong, ha? Ampun, Gusti. Tutup mulutmu, jangan ampun-ampun. Jangan mengeluarkan kata-kata ampun di hadapanku. Atau jangan-jangan kau salah lihat bahwa yang kau selidiki selama ini bukanlah Murti Wandawa. Tidak, Gusti. Pondok ini sungguh-sungguh pondok Murti Wandawa. Saya melihatnya dengan jelas bahwa dia memang berada di situ, Gusti. Aduh, untuk apa saya berbohong pada Gusti? Saya melihat mereka 2 hari yang lalu sudah berada di sini. Jangan-jangan ada seorang pengkhianat di antara kita, Gusti, yang memberitahukan bahwa Murti Wandawa akan kita tangkap. Cukup! Aku tidak butuh dugaan-dugaanmu. Yang jelas kau telah lalai melaksanakan perintahku. Aku kecewa, Telik Sandi. Kecewa sekali. Kau tahu apa hukumannya bagi orang yang telah lalai menjalankan perintahnya? Saya tahu, Gusti. Tapi maafkanlah atas kesalahan saya ini. Saya bisa memperbaiki kesalahan saya ini jika Gusti memerintahkan saya lagi. Saya sungguh-sungguh bekerja dengan baik. Baik? Apakah dengan hasil yang bodoh seperti ini pekerjaanmu bisa dibilang baik, ya? Baik? Cepat! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah pada prajurit Telik Sandi itu. Beberapa kali Telik Sandi itu mendapat hajaran dari tangan Tumenggung Yuda Paksa. Dan ketika Tumenggung Yuda Paksa akan bertindak lebih jauh lagi, tiba-tiba seorang prajurit dengan tergesa-gesa menghampirinya. Gusti Yuda Paksa,
Oh, kami menemukan sesuatu di dalam pondok. Apa yang kau temukan, prajurit? Sebuah tulisan, Gusti. Tulisan itu menempel pada dinding pondok. Sebaiknya Gusti melihatnya sendiri. Dengan hati yang masih diliputi amarah, Tumenggung Yuda Paksa segera melangkah meninggalkan telik sandi yang masih tersungkur di tanah. Perlahan dia masuk ke dalam pondok. Dan memang benar, di dinding bilik ruangan depan, nampak sebuah tulisan yang ditujukan pada Tumenggung Yuda Paksa. Selamat datang di pondok kosong ini, Tumenggung Yuda Paksa. Kedatanganmu bersama para prajuritmu sungguh terlambat sekali. Dan kau harus ingat bahwa kau tak akan mampu menangkap Murti Wandawa, karena kau tidak mempunyai kepandaian dan kehebatan apa-apa seperti Murti Wandawa. Sekali lagi, sebaiknya urungkanlah niatmu untuk menangkap Murti Wandawa. Lintang Pancarsore. Keparat setan alas. Iya. Kurang ajar benar Lintang Pancarsore itu. Siapa sebenarnya dia? Dia berani menghinaku seperti ini. Apa dia pikir aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa? Lihat saja nanti Lintang Pancarsore. Aku akan merobek kedok penutup wajahmu. Akan kubeberkan di hadapan Sri Baginda siapa kau sebenarnya. Ya! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar marah. Dinding bilik pondok Anjampiani dijadikan sasaran kemarahannya. Dengan sekali tendang saja, dinding bilik itu ambruk keluar. Murti Wandawa, kau tidak akan kubiarkan lolos dari tanganku. Dimanapun kau berlari, aku akan terus mengejarmu dan membayang-bayangimu. Kau lihat saja nanti, siapa itu Tumenggung Yuda Paksa. Para prajurit, keluar pondok sial ini. Jangan biarkan ada yang tersisa sedikit pun. Cepat bakar! Dengan serentak, para prajurit Kediri segera membakar pondok itu. Sementara itu di atas lereng sebuah bukit, rupanya Anjampiani dan Biku Dewa Hastu mengintai apa yang dilakukan para prajurit Kediri itu. Kurang ajar. Mereka telah membakar pondokku, Kakang. Aku tidak terima semua itu, Kakang. Harus turun ke bawah sana untuk menghajar mereka, Kakang. Anjampiani, sabar. Tunggu sebentar. Kau tidak boleh bertindak sembrono seperti ini. Tapi, Kakang, ini sama saja telah menghinaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima melihat pondokku dibakar oleh mereka, Kakang. Aku mengerti. Tetapi cobalah untuk tenang. Menurutku pondok itu tidak seberapa. Kita bisa membangunnya kembali. Aku sengaja mencegahmu, karena aku tidak ingin mereka mencelakaimu, kemudian memaksamu untuk menjelaskan di mana Kakang Sakyamurti. Sudahlah, Adi Anjampiani. Ikhlaskan saja semua itu. Kalau saja aku tidak menghargaimu, Kakang, mungkin sudah ku hajar dan ku robek mulut laki-laki keparat itu. Syukurlah kalau kau masih mau menghargaiku. Nah, sekarang kau tetaplah di sini. Aku ingin menemui mereka. Apa yang ingin Kakang lakukan? Aku hanya ingin sekedar membuat mereka bingung. Anggaplah ini sebuah pelajaran untuk mereka. Kalau begitu, aku ikut Kakang. Aku pun ingin melakukan seperti apa yang Kakang lakukan. Jangan, Adi. Aku harap kau mengerti. Tunggu sajalah di sini. Kau lihat saja bagaimana perkembangannya nanti. Baiklah, Kakang. Ya, terima kasih, Adi. Aku pergi dulu. Ya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Biku Dewa Hastu melesat menuruni punggung bukit. Sementara itu, Tumenggung Yuda Paksa masih dalam keadaan geram. Dia nampak masih berdiri dengan sombong sambil memandang pondok Anjampiani yang mulai dilalap api. Lintang Pancarsore. Macam apa sebenarnya manusia itu? Aku jadi benar-benar penasaran terhadapnya.
Kalau memang dia seorang pejabat istana, suatu saat dia akan kuketahui juga. Hei, Lintang Panjar Sore! Kalau begitu, Telik Sandiku tidak salah bahwa dia memang telah menyelidiki tempat ini. Iya, terbukti dari surat yang ditulis di dinding itu. Telik Sandi, bagaimana menurut pendapatmu tentang kegagalan ini, ha? Saya kira usaha kita telah digagalkan oleh seseorang, Gusti. Menurut dugaan saya, Lintang Panjar Sorelah yang memberitahukan pada Murti Wandawa bahwa dia akan diserang. Lalu menurutmu siapa Lintang Panjar Sore itu, ha? Apakah ia Senopati Kepedampit atau Senopati Rudro Bondo, atau barangkali kau mempunyai dugaan lain pada para Senopati Kediri, ha? Saya tidak bisa menerkanya sembarangan, Gusti. Saya takut salah sangka. Jika manusia itu belum tertangkap, semua rencana-rencana kita pasti akan selalu menemui kegagalan. Aku benar-benar murka terhadap orang itu. Murka! Kita memang harus mulai menyelidikinya, Gusti. Jika didiamkan terus-menerus, hal ini bisa membahayakan kedudukan Gusti sebagai Tumenggung. Iya, bisa jadi dia mengincar-incar kedudukanku. Dan jika tiba-tiba dia mendapat kepercayaan sebagai Tumenggung, suasana Kediri pasti akan semakin bertambah runyam. Lalu bagaimana akalku sekarang untuk membongkar siapa orang itu? Saat Tumenggung Yuda Paksa tengah berbicara dengan seorang Telik Sandi kepercayaannya, tiba-tiba dari arah lain melesat sebuah anak panah menghantam seekor kuda prajurit. Kuda itu pun roboh seketika. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget melihat hal itu. Dia pun segera mundur ke belakang beberapa tindak. Dan memang benar, tak jauh dari tempat itu, di balik rimbunan pepohonan, muncul seseorang dengan wajah yang sebagian ditutupi secarik kain. Bangsat! Siapa orang itu? Hei! Di sana siapa kau? Kenapa tiba-tiba kau berbuat lancang pada kami, ha? Tumenggung Yuda Paksa. Apakah kau tidak bisa mengenali siapa aku? Dia mengenali siapa aku. Siapa sebenarnya orang ini? Dan apa urusannya denganku? Hei, Kisanak, siapa kau? Sepertinya kau sudah mengenalku. Tidak terlalu sulit untuk mengenali orang Cula seperti kau, Saudara. Dan aku rasa kau pun sudah bisa menebak siapa aku. Rat setan alas, kau berani menghinaku dengan sebutan Culas. Buka cadarmu, tunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya kalau kau memang seorang satria. Sambil tertawa keras, laki-laki bercadar itu kemudian menarik gendewa. Dan seketika itu juga melesatlah sebuah anak panah menghantam seorang prajurit Kediri yang ternyata juga akan melepaskan anak panahnya. Dengan wajah tegak, Tumenggung Yuda Paksa segera menoleh ke arah prajuritnya yang tersungkur roboh. Hatinya jadi berdebar kencang. Perlahan dia pun mundur beberapa tindak ke belakang. Itu yang aku takut. Kita ingin coba-coba terhadapku. Kisanak, kita tidak mempunyai urusan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Siapa bilang kita tidak mempunyai urusan? Kalau kau mengetahui siapa aku, kau pasti akan semakin murka terhadapku. Baik, kalau kau memang merasa mempunyai urusan denganku, seperti yang kuminta tadi, bukalah nutup wajahmu itu. Tunjuk apa kau sebenarnya. Aku sangat keberatan senang kalau kau penasaran terhadapku. Ya, kalau kau memang penasaran, apa yang ingin kau lakukan? Bangsat! Para prajurit tangkap orang itu. Jangan biarkan dia lolos dari sini. Cepat! Serentak para prajurit Kediri berhamburan berlari ke arah laki-laki bercadar itu. Melihat para prajurit itu,
Laki-laki itu pun segera melompat sambil tertawa. Kejar terus! Jangan biarkan dia lolos! Para prajurit Kediri segera mengejar laki-laki bercadar itu. Sementara laki-laki bercadar itu melompat menerobos semak belukar yang rimbun. Kemudian menguap di telan rimbunan pohon-pohon kecil. Kejar dari sebelah sana! Tadi aku melihat dia menerobos semak-semak ini. Ayo! Lalu aja. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Apakah dia orang yang bernama Lintang Panjer Sore? Tidak mungkin. Menurut telik sandiku, Lintang Panjer Sore adalah seorang senopati Kediri. Kalau kulihat dari sosok orang ini, di istana Kediri tidak ada yang mirip salah satu senopatiku. Sial, membuat otakku mumet saja. Ayo, kejar saja! Ayo, kejar! Apa yang kita kejar? Semua para prajurit Kediri tersentak kaget. Mereka ternyata telah dikecoh oleh laki-laki bercadar itu. Seorang laki-laki bercadar sudah berdiri tak jauh dari hadapan Tumenggung Yuda Paksa. Bagaimana Tumenggung Yuda Paksa? Apakah kau masih penasaran terhadapku? Setan alas, jangan membuatku jadi penasaran. Katakan siapa namamu? Apakah aku perlu menyebutkannya, Yuda Paksa? Kau tidak perlu mempermainkan aku. Menyebutkan namamu itu lebih baik, agar kematianmu tidaklah menjadi orang yang misterius. Ayo, katakan siapa namamu. Baiklah, baik. Sekarang kau dengar yang jelas, agar kau pun tidak mati penasaran. Namaku Lintang Panjer Sore. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget ketika laki-laki bercadar itu mengatakan bahwa ia adalah Lintang Panjer Sore. Alis Tumenggung Yuda Paksa pun berkerut, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan laki-laki itu. Aku tidak percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore. Telik sandiku pernah mengatakan bahwa Lintang Panjer Sore adalah salah satu pejabat istana. Sedangkan kau, aku tidak melihat sosok dari salah satu pejabat istana. Bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore? Itu terserah kau, Yuda Paksa. Yang jelas aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya sekalipun kau mengatakan bahwa kau bicara yang sebenarnya. Lalu apa maumu sekarang? Buka cadarmu dan tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Tidak semudah itu. Aku bisa menuruti keinginanmu. Kalau aku buka cadar ini, itu sama saja percuma. Percuma aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Sudahlah, sudah Paksa. Kau tidak perlu mengetahui siapa aku sebenarnya. Bangsat! Jangan membuat kemarahanku semakin memuncak di sana. Aku bisa mencabik-cabik tubuhmu sampai lumat. Aku percaya kau memang orang hebat, tidak Paksa. Dan aku tahu sampai sejauh mana ajian yang kau miliki. Cukup! Aku tidak butuh kata-katamu. Baik, kalau kau memang tidak mau membuka cadarmu, sekarang aku mau tahu lagi. Apakah kau yang menolong Murti Wandawa di halaman istana raja itu? Jawab, bangsat! Aku tidak butuh tertawamu! Kelihatannya kau bertambah geram saja, Yuda Paksa. Luar biasa. Ternyata bukan hanya jabatanmu saja yang membuat orang mundur, tetapi amarahmu pun cukup membuat orang lemah, mati ketakutan. Baiklah, aku memang yang telah menyelamatkan Murti Wandawa. Nah, lantas sekarang apa yang kau inginkan? Aku menginginkan kematianmu. Kalau kau memang bernama Lintang Panjer Sore, berarti kau adalah seorang senopati atau tumenggung istana Kediri.
Jadi kau mulai mempercayai aku bahwa aku Lintang Pandesari? Ya, aku memang salah seorang senopati Kediri. Pengkhianat. Sungguh tidak tahu diri sekali kau, Senopati. Kau hidup dari belas kasihan Sri Baginda Kertajaya. Tetapi secara diam-diam kau telah menyiapkan sebuah pisau untuk membunuh junjunganmu sendiri. Aku memang sudah terlalu muak untuk hidup di istana. Banyak sekali penyimpangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Sri Baginda. Apakah tidak wajar jika aku menjadi seorang pengkhianat yang membela kebenaran? Sebentar lagi Sri Baginda akan mati di tanganku. Aku memang akan membunuhnya dengan pisau yang telah kusiapkan dari belakang. Keparat pengkhianat. Tumenggung Budak Paksa benar-benar geram. Dia terus menerjang laki-laki bercadar itu dengan serangan yang mematikan. Tetapi ternyata laki-laki bercadar itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Dia berkelana dengan mudah kesana kemari, menghindari pukulan Tumenggung Budak Paksa. Para prajurit yang masih berada di dalam rimbunan semak-semak kembali berhamburan keluar. Mereka semua berlari ke arah tempat berkelahinya Tumenggung Budak Paksa dengan laki-laki bercadar. Tapi ketika para prajurit itu mulai mendekat, tiba-tiba saja Tumenggung Budak Paksa melompat mundur sambil berteriak. Mundur! Mundur! Siapa yang menyuruh kalian maju semua? Siapa? Keparat! Sekarang kalian minggir. Kalau aku tidak memerintahkan kalian untuk maju atau menyerang, jangan coba-coba melakukan tindakan apa-apa. Aku tidak ingin pekerjaanku yang satu ini dicampuri oleh siapa-siapa. Aku ingin mencabik-cabik tubuh manusia pengkhianat ini sendiri. Cepat minggir! Serentak para prajurit pun mundur beberapa tindak ke belakang. Mereka dalam keadaan tegang. Setelah menatap kembali dengan tajam mata laki-laki bercadar itu, kemudian dengan geram, Tumenggung Budak Paksa mencabut pedangnya. Sepertinya kau semakin penasaran untuk membunuhku, Budak Paksa. Sungguh sayang sekali, aku tidak bisa melayanimu saat ini. Hei! Apakah kau takut mati di tanganku, pengkhianat? Mati bagiku bukanlah hal yang menakutkan, Budak Paksa. Aku menghindar darimu karena aku masih mempunyai tugas yang penting. Dan tugas ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Nah, selamat tinggal, Budak Paksa. Bangsat keparat! Jangan lari kau, pengkhianat! Kejar orang itu! Cepat kejar! Berdebah busuk. Ternyata aku dipermainkan olehnya. Satu saat jika aku bertemu dengan laki-laki itu lagi, maka jangan harap dia akan selamat dari tanganku. Sekalipun dia mengaku sebagai seorang senopati, rasanya aku masih belum mempercayainya. Setelah beberapa saat para prajurit itu mencari laki-laki bercadar tadi kesana kemari. Kemudian mereka menghadap Tumenggung Budak Paksa dengan hasil kosong. Ampun Gusti, kami tidak dapat menemukannya. Dia menghilang begitu saja Gusti, bagaikan ditelan angin. Ampun Gusti. Bangsat, bodoh. Pekerjaan kalian tidak lebih dari cecunguk sawah. Ampun. Bodoh. Ampun Gusti. Bukannya kami tidak bekerja dengan baik, tetapi orang itu Gusti mempunyai kehebatan yang cukup tinggi. Bodoh. Ampun. Sudah. Sekarang kumpul semua. Kita tinggalkan tempat ini. Iya Gusti. Ampun Gusti. Semua para prajurit sudah berkumpul. Mereka siap berangkat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu kita langsung berangkat ke Kediri. Maaf Gusti. Apakah Gusti tidak berniat untuk singgah di Padang Karautan?
Barangkali saja Gusti penasaran dengan apa yang pernah saya ceritakan. Maksudmu tentang anak muda yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu? Ya, benar Gusti. Baiklah, kita akan singgah ke padang karautan. Aku memang penasaran dengan pemuda itu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kebenarannya. Ayo para prajurit, kita berangkat! Kecewa dengan hasil yang hampa. Sementara itu, rupanya laki-laki bercadar masih berada di tempat itu. Sekarang dia berada di sebuah pohon, nampak menatap kepergian Tumenggung Yuda Paksa dengan perasaan puas. Tumenggung Yuda Paksa, kelihatannya kau seperti kecewa sekali. Aku berhasil membuatnya penasaran. Tidak kusangka dia begitu sombong dan besar kepala. Laki-laki bercadar itu segera membuka secarik kain yang menutupi sebagian wajahnya. Dan ternyata laki-laki itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Setelah itu dia pun kembali melompat untuk menuju ke punggung bukit. Jampiani masih terus mengintai Tumenggung Yuda Paksa yang telah pergi bersama 50 orang prajuritnya. Oh, Kakang Dewa Hastu telah mengecoh para prajurit Kediri itu. Apakah ini tidak akan berbahaya bagi Lintang Pancarsori sendiri? Itu dia Kakang Dewa Hastu. Tumenggung Yuda Paksa dan para prajuritnya sekarang telah pergi di Anjampiani. Ya Kakang, aku sudah melihatnya dari atas bukit ini. Apa yang Kakang katakan pada Tumenggung Yuda Paksa? Ya, aku mengaku sebagai Lintang Pancarsori. Aku sengaja berbuat begitu untuk mengacaukan pikirannya. Tapi Kakang, apakah itu tidak membahayakan Lintang Pancarsori sendiri? Tidak, Adi. Kau kelihatannya cemas sekali, Adi. Iya, Kakang. Setidak-tidaknya kita pun perlu mengkhawatirkan keadaan orang yang telah menolong kita itu, Kakang. Iya. Kau tidak perlu khawatir, Adi. Aku berbuat demikian justru sebaliknya. Yuda Paksa pasti kebingungan untuk mencari siapa Lintang Pancarsori. Iya. Karena yang ada di dalam benaknya hanyalah aku. Aku dengan ciri-ciri yang sudah dikenalnya. Silakan saja dia mencari kemana-mana sosok tubuhku di antara para senopati di Kediri. Dia pasti tidak akan menemukannya. Dan bukankah itu berarti bahwa aku telah berhasil mengecohnya? Mudah-mudahan saja, Kakang. Iya. Adi Anjampiani, lebih baik sekarang kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Iya, Kakang. Matahari terus merambat menapaki pucuk-pucuk pohon. Udara lepas menjerat hembusan angin yang semilir. Tanpa terasa, sekarang matahari telah berada di sisi barat dengan sinar yang mulai temaram. Berhenti! Inikah daerah yang kau maksud dengan padang karautan itu, Telik Sandi? Benar, Gusti. Tempat inilah yang bernama Padang Karautan. Lalu di mana bersemadinya orang yang mengaku sebagai kekasih dewa-dewa itu? Dia berada di sebelah timur sana, Gusti. Tidak jauh dari sini. Aku harap keteranganmu yang kedua ini tidaklah mengecewakan aku, Telik Sandi. Percayalah, Gusti. Kali ini keterangan saya tidak akan membuat Gusti Tumenggung kecewa. Laki-laki yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu ada di sana sedang bersemadi. Baik, kalau memang demikian, kita akan segera menangkap anak muda itu. Kita akan aduk-aduk padang karautan ini. Apakah kalian semua sudah siap untuk menjalankan tugas? Bagus! Serentak para prajurit itu berteriak dengan tegas.
Mereka nampak masih berada di punggung kudanya masing-masing sambil mendengarkan perintah yang akan dilakukannya. Sementara itu, Kalaswara rupanya tengah mengintai dari balik semak-semak yang tak jauh dari para prajurit Kediri itu berada. Kurang ajar. Benar saja dugaanku. Cukup banyak juga jumlah mereka. Dan sepertinya mereka adalah para prajurit Kediri. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Aku mau tahu perintah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pimpinan rombongan prajurit ini. Seandainya mereka ingin macam-macam, artinya ingin mengganggu ketenangan Ken Arok yang sedang bersuraga. Aku harus mencegahnya. Hal ini bisa mencelakai diri mereka sendiri. Nah, kalau kalian semua sudah siap, sebaiknya sekarang juga kalian memecah menjadi 4 kelompok. Satu kelompok memecahkan diri di sisi utara, kemudian di sebelah barat dan di sebelah selatan. Dan sisanya ikut bersamaku. Kita sasak padang Karautan ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian kita tangkap orang itu hidup-hidup. Sebentar, Gusti. Menurut saya, apakah tidak sebaiknya kita selidiki dulu sebelum bertindak? Kenapa? Tidak, Gusti. Saya cuma menyarankan. Karena menurut yang saya lihat, anak muda itu sangat berbahaya, Gusti. Dia mempunyai ajian yang luar biasa sekali. Saya tidak hanya sekedar menduga, tetapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau kita terlalu ceroboh, akibatnya akan membahayakan kita juga, Gusti. Telik Sandi. Ya. Apakah kehebatan anak muda itu sama dengan aku? Saya tidak tahu, Gusti. Kau harus tahu bahwa aku pun tidak bisa dianggap main-main. Jangan kau pikir aku tidak mempunyai olah kanuragan yang hebat. Apakah aku perlu membuktikannya? Jangan, Gusti, jangan. Jangan coba-coba menasihati aku. Aku bertindak begini bukan berarti aku tidak mempunyai perhitungan, tetapi aku mempunyai perhitungan yang matang. Kau paham? Paham? Saya paham, Gusti. Nah, kalau kau paham, turuti saja perintahku dan jangan banyak bicara lagi. Para prajurit, siapkan diri kalian masing-masing dan memecahlah menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kerjakan. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget begitu mendengar teriakan seseorang dari arah belakang. Perlahan kemudian dia menoleh ke arah datangnya suara tadi. Kalaswara kemudian muncul dari balik semak-semak sambil melangkah beberapa tindak. Dia menatap tajam wajah Tumenggung Yuda Paksa. Kalian tidak bisa bertindak seenaknya di daerah padang Karautan ini. Siapa kau, anak muda? Namaku Mahisa Suci. Oh, Mahisa Suci. Apakah kau yang mempunyai julukan sebagai singa liar padang Karautan? Bukan. Aku bukan orang yang berjulukan singa liar padang Karautan. Julukan itu adalah milik seorang kawanku. Oh, jadi kawanmu lah yang mempunyai julukan singa liar padang Karautan. Di mana dia sekarang berada? Apakah aku perlu menjelaskan di mana sekarang dia berada? Kau memang harus menjelaskannya padaku. Kalau kawanmu itu mau selamat. Sepertinya kau ingin berbuat jahat terhadap teman itu. Aku bisa saja berbuat jahat kalau kau berusaha menyembunyikan di mana dia berada. Tetapi aku pun bisa berbuat baik kalau kau mau berkata dengan jujur. Maaf, Kisanak. Sebaiknya kalian tinggalkan saja tempat ini. Jangan mengganggu ketenangan kami. Ketenangan? Hah? Kau pikir Sri Baginda pun bisa tenang dengan ulah kawanmu itu? Dia mengaku sebagai kekasih para dewa. Padahal kekasih para dewa yang sebenarnya adalah Sri Baginda Kertajaya dan bukan siapa-siapa.
Jadi tujuan kemari adalah atas perintah dari Kertajaya. Dan dia merasa tersinggung karena kawanku mengaku sebagai kekasih para dewa? Sungguh memalukan sekali. Jaga mulutmu, anak muda. Sekarang kau bukan sedang berhadapan dengan orang-orang biasa. Aku adalah Tumenggung. Jadi aku harap kau bisa menjaga mulutmu agar bicara sopan. Aku sebenarnya bisa bicara sopan. Kalau kau pun tidak ingin membuat keributan di tempat ini. Kita masing-masing menginginkan ketenangan, bukan? Ketenangan. Yang aku lakukan sekarang bukanlah untuk mencapai ketenangan. Tetapi aku sedang menjalankan perintah. Dan perintah ini datangnya dari Sri Baginda. Jadi aku berhak berbuat apapun di sini sesuai apa yang menjadi perintah Sri Baginda. Kelihatannya kau begitu membela sekali temanmu itu. Dibayar berapa? Untuk menjaga kesetiaannya, Aku tidak membutuhkan pamrih apa-apa, Tumenggung. Yang aku lakukan tidak lebih dari kesetiaan sebagai seorang sahabat. Kalau kau mau kerjasama denganku, kau pasti akan mendapatkan imbalan yang lumayan. Bagaimana kalau kau membantuku, Kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memberimu uang yang cukup besar atas kerjasamamu ini. Cukup! Jangan bicara soal itu. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Sombong sekali kau, anak muda. Kau pikir yang menguasai padang Karautan ini adalah kau? Sri Baginda Kertajayalah yang menguasai tempat ini. Jadi kau tidak berhak untuk menguasainya. Baru saja dia turun dari punggung kudanya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara auman seekor singa. Semua para prajurit Kediri yang berada di situ jadi berkedip ketakutan. Mereka saling pandang. Suara apakah itu? Anak muda, kau tahu suara apa itu tadi? Kedengarannya seperti suara auman seekor singa. Itulah teriakan temanku. Dialah yang berjuluk singa liar padang Karautan. Dahsyat sekali kedengarannya suara itu. Tapi apakah kemampuannya seperti suara yang dimilikinya? Jangan-jangan temanmu itu hanya sekedar singa ompong. Kau boleh mencemooh kawanku. Tapi kalau kau sudah mengetahui siapa dia, maka kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Aku bukan anak kecil yang mudah kau gertak, anak muda. Sudahlah. Kalau kau memang tidak ingin memberitahukan di mana dia berada, aku akan segera menyuruh para prajuritku untuk menggasak tempat ini. Nah, sekarang minggirlah. Tidak. Aku tidak akan menyingkir sebelum kalian yang menyingkir lebih dulu dari tempat ini. Kau jangan coba-coba mencari penyakit di hadapanku, anak muda. Aku tidak main-main. Kalau kau tidak main-main, begitu juga dengan aku. Kalau kau mau menangkap temanku, maka akulah yang akan mencegahnya. Jadi kau bermaksud untuk melawanku? Tak ada pilihan, kecuali hanya dengan melawanmu, Tumenggung. Kau tidak akan mampu melawanku dan para prajuritku yang berjumlah banyak, anak muda. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang ingin kulakukan, Tumenggung. Sebaiknya dengarkan saja kata-kataku ini sebelum terlambat. Wajah Tumenggung juga paksa jadi merah padam mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah merendahkan kehebatannya. Perlahan dia melangkah mendekati Kameswara. Ditatapnya lagi lebih dalam wajah anak muda yang berada di hadapannya itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.